Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukri Semayutami dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai sejarah perkembangan fikih dan usul fikih. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu fikih. Di sini ada beberapa periode ilmu fikih. Yang pertama yaitu periode pertumbuhan. Dimulai sejak kebangkitan Nabi Muhammad sebelum ia wafat pada 12 Rabiul 11 Hijriah atau 8 Juni 632. Nah, pada periode ini permasalahan fikih diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Periode yang kedua yaitu mengenai periode sahabat dan tabi'in dan Abisyah. Tabi'in mulai dari khalifah pertama sampai dinasti Almawiyin pada 11 Hijriah sampai 101 Hijriah atau 632 sampai 720. Sumber fikih pada periode ini didasari pada Al-Quran dan Sunnah dan juga ijtihad para sahabat Nabi yang masih hidup. Periode ketiga pada periode ini tentang kesempurnaan, yakni iman mujtahid besar di rasa Islamiyah pada masa keemasan Bani Abbasiyah yang berlangsung selama 250 tahun atau 101 Hijriah sampai 350 Hijriah atau 720 sampai 960 Masehi. Nah, periode ini juga disebut pada periode pembinaan dan pembukuan dalam hukum Islam. Nah, pada masa ini lahirlah pemikir-pemikir besar dengan berbagai karya besarnya, seperti Imam Abu Hanifah dengan seorang muridnya yang terkenal. Dan adapun faktor-faktor yang sangat menentukan pesatnya perkembangan ilmu fikih, yaitu adanya perhatian pemerintah atau khalifah yang besar terhadap ilmu fikih, khususnya adanya kebebasan berpendapat, berkembangnya diskusi-diskusi ilmiah di antara para ulama. Periode yang keempat ini kemunduran akibat dari takkit kebekuan karena hanya mengandalkan produk-produk ijtihad. Sebelumnya belum dimulai pada pertengahan abad keempat Hijriah sampai akhir 13 Hijriah. Periode yang kelima ini yaitu tentang periode pembangunan kembali. Maksudnya pada periode ini umat Islam menyadari kemunduran ahli secara mencatat kesadaran itu terutama muncul menduduki Mesir pada tahun 789 Masehi. Baik, saya akan melanjutkan kembali mengenai sejarah perkembangan usul fikih. Usul fikih ada sejak fikih. Sejak fikih ada karena fikih adalah hakikat yang dicari ilmu usul fikih. Sekalipun keberadaan dan fikih ini lebih dulu dibukukan dari usul fikih dalam arti problematika, kaidah dan bab-bab di dalamnya lebih dulu dibukukan. Hal ini tidak berarti bahwa usul fikih tidak ada. Sebelumnya adanya fikih atau sebelumnya dibukukan. Dan pembukuan usul fikih ini menerangkan keberadaan pembuku, bukan munculnya. Seperti halnya ilmu nahwah atau ilmu alat, ilmu matik atau ilmu logika. Dan kaidah-kaidah yang mereka letakkan itu adalah berdasarkan pada tata cara bahasa Arab dan tujuan dan rahasia pensyariatan maslahat atau kebaikan.
Eh, Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.